Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official, channel yang netral, sangat netral, dan channel yang mencerdaskan umat kira-kira kan. Jadi channel akal sehat. Oke, ini ada ibu-ibu viral ya guys. Sebab viral di TikTok, beranda saya lewat terus lah pokoknya. Oke, pokoknya semoga ibu-ibu ini sehat selalu, lancar rezeki, hajatnya dikabulkan lah kira-kira. Anaknya jadi anak yang soleh-soleh. Amin. Nah, langsung kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Jokowi itu apa sih? Presiden, Bu. Jokowi itu apa? Presiden. Ya Allah, dia itu seperti boneka golek. Wih, ini ditata ke sini, ditata ke sini. Astagfirullah, Bu. Tapi sebenarnya Ya Allah. EQ-nya lebih pinter anak saya. Dibayar berapa, Bu? Apa enggak? EQ-nya lebih pinter anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 sama 1 11. Astagfirullahaladzim. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian. Tolong kalian. Goblok tolol. Aku profesor. Masa 1 tambah Ini di 1 Ciduk nangis kira-kira ibu ini, guys. goblok apa enggak? Di Ciduk nangis nggak ibu? Apa enggak? Presiden Joko Widodo merespons Astagfirullah. isu dinasti Kelewatan. politik usai putra sulungnya Gibran Rakabuming Goblok, Raka tolol, jadi gitu. cawapres Prabowo Subianto. Presiden menyebut biarkan masyarakat yang menilai. Di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat, dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktek ketidakjujuran, ini adalah peningkatan kualitasnya dibandingkan yang dulu-dulu, dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Dalam menjelaskan tentang Sirekap, kami pikir bukan persoalan berkelit. Ini contoh kasus saja bagaimana diksi-diksi di ruang publik itu Komisioner sudah KPU, mengarah yes, pada disinformasi. Itu analisa kami, sehingga kami harus luruskan ini semua. Bapak keren. Nah, kami misalkan saja Bapak ganteng, persoalan Bapak. Sirekap. Memang dari sisi regulasi, Sirekap itu adalah alat bantu. Itu ada dalam teks regulasi yang kami terbitkan, dan hal ini telah kami tetapkan, dan melalui proses yang panjang semuanya terlibat. Ini contoh kasus saja. Terus lagi persoalan misalnya Sirekap sebagai penentu, itu salah besar. Yang namanya penentu itu adalah pada saat rekapitulasi secara manual, secara berjenjang yang dilakukan mulai dari PPK sampai dengan KPU Indonesia. Nah, yang jelas ini adalah tantangan bagi kami dalam berkomunikasi secara strategis dengan publik. Sekitar 500 orang yang mengatasnamakan Gerakan Umat Melawan Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di KPU Jawa Barat. Para pengunjuk rasa menuntut pihak KPU tidak berlaku curang. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menduga bahwa rekayasa pemilu terjadi dimulai dari putusan MK yang meloloskan Gibran menjadi cawapres, dan juga perilaku Jokowi yang sangat terlihat memihak kepada pasangan Prabowo Gibran. Selain itu, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, untuk 0103 ngopi biar gak tegang. Instansi pemerintahan maupun aparat menjadi bukti telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Atas dasar hal itu, maka Gerakan Aksi Umat Melawan Jawa Barat menolak hasil pemilu, khususnya Pilpres 2024. Dikit sekali guys, bau-bau nasi bungkus. Ya, itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun, baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat. Betul. Yang menentukan bukan jin. itu rakyat, yang mencoblos itu iya, bukan jin, Pak. bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, di se-Indonesia itu lagi kacau balau, ya. Dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, ya, secara profesional, itu hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu. Kalau Anda lihat di Madura ada laporan, ya, bahwa satu desa itu penduduknya tidak mendapat panggilan untuk mencoblos, dan kertas suara sudah dicoblos 02. Nah, ini kita akan investigasi hal semacam ini. Oke, monggo. Legal kenapa dieksekusi oleh DKPP, kenapa dieksekusi dinyatakan bersalah oleh MKMK dan seterusnya misalnya. Kalau kemudian dijustifikasi itu terjadi di Mahkamah Konstitusi, yang paling buruk dan kita harus siap menerima resiko itu, rakyat tidak boleh ribut, tidak boleh bergejolak,
bisa saja pencalonan presiden dibatalkan, kemenangan itu dibatalkan, lalu menyatakan misalnya Gibran tidak memenuhi syarat. Mengumpulkan semua yang bisa kami kumpulkan dari semua masyarakat Indonesia yang menemukan kelainan-kelainan. Kita tidak menyebutnya dengan kata lain, tapi kelainan-kelainan yang tidak lazim. Komitmen kita itu jenderal itu apa itu guys? 01, 03 dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Pak Prabowo, Pak SBY menurut kita. Jadi saya konsultasi sama beliau dalam banyak hal. Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu. Ya Pak. Dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Nah, kalau kita dengar keterangan Bawaslu, ini bahaya permainan apa yang sandiwara itu upaya untuk menutupi apa yang dia pikirkan. Apa namanya di pelajaran Mbak Oki di Fakultas Psikologi UI itu reverse psikologinya bekerja akhirnya tuh. Jadi apapun yang akan diterangkan oleh Bawaslu itu orang akan bilang ya nggak mungkin begitu, udah pasti curang itu. Kenapa? Karena memorinya pergi pada MK akhirnya kan. Jadi apapun yang Anda terangkan itu udah jadi semacam ini sampah keterangan itu. Karena dari awal udah sampah itu. Orang nggak kasih penghormatan lagi pada Bawaslu. Baik sudah Bung Rocky. Dari rekayasa hukum iya, kemudian di tengahnya itu panggung sandiwara politik. Penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Tentang suara-suara yang sudah tercoblos di 02 itu banyak sekali. Mungkin tidak hari ini kita presentasikan. Ya banyak, memang dicoblos masyarakat. Kami kumpulkan banyak sekali suara-suara yang sudah tercoblos yang masyarakat terima. Oke. Lalu yang ketiga, pengarahan aparat desa melalui asosiasi kepala desa. Ini sudah kami omongkan sejak lama. Bahwa modus ini sudah betul-betul terjadi dan betul. Ternyata pada hari H itu terjadi. Bagaimana kepala-kepala desa itu memberikan pengarahan langsung ke KPPS dan ikut serta untuk kemenangan paslon tertentu. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Masih Pak. Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya. Akan dilaporkan. Wih, brother Gibran. Hal yang sekiranya merasa nampaknya lelah sekali brother Gibran. Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematik dan terstruktur itu benar-benar terjadi dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Dokumentasikan semua kekurangan yang ada, keanehan, ketidaknormalan, catat, foto, dan kirimkan ke tim hukum. Ada guys, itu tadi di closing statement oleh Pak Anies Baswedan. Ada ya Allah, entah Bapak Anies dengan Bapak Ganjar, mohon bersabar Pak. Segala sesuatu itu ya sudah diatur lah kira-kira. Memang rezekinya rezeki Bapak Prabowo, jadi ya kalian ya bukan rezekinya di sana, jadi masih ada tahun depan. Sabar Pak, jangan tak terima kekalahan. Memang banyak sekali lah gejala-gejala kalau orang kalah gitu. Macam caleg-caleg kan. Ketawa-ketawa sendiri kan, nangis tiba-tiba nangis, naik darah. Lihat orang itu pokoknya macam kesal semua. Itu gejala-gejala dompet kering lah kira-kira. Ya tenang Pak, walaupun Bapak Prabowo Gibran nanti naik, Bapak masih dirangkul lah kira-kira. Tidak akan mungkin Bapak Prabowo dan Bapak Gibran musuhi. Jadi ya nyantai aja lah kira. Tadi yang mantan Panglima TNI yang Jenderal Andika itu saya kurang tahu guys, itu di 01, 02 atau 03. Tapi bau-baunya bukan 02 itu. Kurang tahu lah, tulis di komentar itu apa ya Bapak Jenderal itu. Pokoknya itulah, jangan mau kita diadu domba dengan elit-elit politik. Itu hanya perbedaan dukungan, itu hanya perbedaan pilihan. Kita selama ini hidup di Indonesia dengan berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, tapi kita hidup anteng, adem. Nah, jangan mau lah, karena ketamaan mereka, keserakahan mereka yang tidak terima dengan kekalahan, jadi ya diimbaskan dengan masyarakat. Tadi ada yang saya reksan yang kemarin katanya bawa-bawa akhirat kira-kira kan.
menggerak-gerakkan mahasiswa. Kasihan Pak, mahasiswanya, kasihan orang tuanya pontang-panting cari uang untuk anaknya kuliah, anaknya kalian suruh ke jalan. Udahlah, tahulah saya lah kalau permainan mahasiswa ini kan guys, lagi ada BEM itu, tahulah saya pernah juga kuliah lah kira-kira. Sudahlah, legowo lah kira-kira. Emang kalau Bapak Prabowo jadi apakah hancur negara ini? Saya rasa tidak lah. Bapak Gibran jadi apakah hancur negara ini? Saya rasa tidak. Coba disuruh dulu Bapak Prabowo, pasti sejahtera. Nanti yang enak kan kalian juga kira-kira kan. Nah, kalau masalah kekuasaan nantilah gantian lah kira tahun depan. Tapi kalau kita melihat macam ini kan guys, ya kita tidak respect lama-lama. Nah, saya akhiri, salam akal sehat, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.